Mari berdoa. Bapa yang baik, Kau tahu setiap kami ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, bahwa kami selalu merindukan hadirat Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan adalah kerinduan kami ya Tuhan. Dan pada saat ini, tiba saatnya kami mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami, menghadirkan hikmat kebijaksanaan serta kuasa Roh Kudus-Mu pada kami, sehingga kami pun dimampukan untuk memahami firman-Mu ini Tuhan. Dan khusus untuk hamba-Mu ini ya Tuhan, kiranya juga Engkau berkati, sehingga bukan atas kekuatan sendiri, melainkan kuasa dari Roh Kudus yang menuntun dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, di dalam pemberitaan ini terjadilah kehendak-Mu sesuai yang Kau kehendaki. Oleh karena itu kami mohon dan menyerahkan proses kami mendalami, mendengarkan, merefleksikan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terberahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik, meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca, terlebih lagi juga akan menghidupkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Di dalam firman Tuhan diberi judul perikop ini menyeberangi Laut Teberau. Dan tema ibadah di dalam pemberitaan firman kali ini yang dibuat oleh Majelis Sinode itu adalah Allah bekerja dengan luar biasa. Ketika saya membaca yang namanya tema ini, Allah bekerja dengan luar biasa, saya menangkap bahwa siapa sih yang tidak tahu pekerjaan Allah? Kalau Allah biasa-biasa aja, rasanya Allah yang seperti itu tidak akan diimani. Yang pasti Allah akan bekerja dengan luar biasa, sampai pada tidak terpahami oleh manusia. Akal budi manusia pun tidak dapat melihat, tidak dapat memahami pekerjaan dari Allah yang sangat luar biasa itu. Tapi dari sini Bapak Ibu, saya memahami dengan titik berangkat bahwa ilmu teologi itu bukan serta-merta berbicara mengenai Allah, ya adalah theos dan logos, ilmu yang mempelajari tentang Allah, padahal Allah sendiri tidak bisa diteliti. Oleh karena itu yang diteliti adalah manusianya, ilmu yang mempelajari tentang manusia yang mengimani Tuhan. Nah, di dalam tema ini saya tidak melihat yang namanya manusia. Oleh karena itu saya menggeser tema ini menjadi yang berharap yang melihat kemuliaan Tuhan. Tentu di situ ada gambaran kerja Allah yang luar biasa itu. Jadi fokus kita adalah di mana yang berharap yang melihat kemuliaan Tuhan. Pengharapan Bapak Ibu. Semua orang tentu memiliki yang namanya harapan. Misalnya saya belajar dari waktu SMA bahwa manusia itu ada dua hal dalam kehidupannya, yaitu hal primer dan sekunder, yang namanya kebutuhan dan keinginan. Tentu dari situ sendiri juga akan hadir yang namanya harapan. Harapan akan hari depan. Semua orang memiliki harapan. Dalam pencapaian harapan itu, ketika manusia, tiap kita menggapai harapannya, akan hadir yang namanya kebahagiaan, akan hadir yang namanya rasa sukacita. Merasakan kalau Tuhan itu ada di sekeliling kita tuh ada, menyertai kita tuh ada. Tapi misalkan kita lihat di dalam proses untuk menggapai harapan itu, bukankah banyak yang namanya rintangan, kesulitan, tantangan untuk menggapainya? Tidak jarang di dalam proses tersebut orang-orang kesulitan dan bahkan kehilangan harapan. Kehilangan harapan sehingga stagnan, tidak tercapai yang namanya harapan, tidak ada semangat, tidak ada gairah, jalan pun tidak berlanjut. Orang Kristen memiliki harapan. Apabila harapannya itu kandas, berarti Tuhan dirasa jauh daripadanya. Nah, inilah gambaran firman Tuhan pada saat ini, Ibu, di mana orang Israel keluar dari tanah Mesir, dari penjajahan, di mana ada yang namanya harapan, tapi ketika ia berjalan banyak sekali tantangan. Bayangkan Bapak Ibu, ketika orang Israel berjalan dari Mesir bermil-mil melewati padang gurun sampai tiba di bibir laut Teberau, dan sampai di sana mereka tidak menemukan jalan lagi. Kalau misalkan mereka melewati pesisir pantai, tentu akan terkejar. Tentu akan terkejar oleh orang-orang Mesir. Hilang harapannya, putus. Sampai mereka pun bersungut-sungut. Ya, daripada jalan-jalan seperti ini, mendingan saya tinggal aja di Mesir gak apa-apa terjajah.
Yang penting jelas. Nah sekarang sudah kutempuh jalan jauh dan pada saat ini pun putus harapan karena di hadapannya sudah terbentang laut. Musa pun waktu itu Bapak Ibu sebagai penuntun pun bisa kita bayangkan bahwa memiliki pergumulan tersendiri. Sepanjang perjalanan untuk sampai di bibir laut Tiberau, ia menerima ilham, ia menerima wahyu dari Tuhan. Ada semangat, ada spirit untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi ketika sampai di sana, firman Tuhan yang belum kunjung datang, harus apa yang kulakukan ya Tuhan? Ia pun bergumul, bahkan bersungut-sungut. Sungut-sungut yang dilakukan oleh Musa bisa kita lihat di ayat yang ke-15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Berangkat kemana ya Tuhan? Musa beserta dengan orang-orang Israel pun memiliki pergumulan pada saat itu. Harapannya diuji, keimanannya diuji. Sampai dengan di situ datanglah yang namanya firman Tuhan. Ilham Tuhan turun kepada Musa. Ketika ia mendapat ilham, disuruh untuk mengangkat tangannya, mengulurkan tangannya di atas laut. Agar kiranya pekerjaan Tuhan hadir melalui perantaraan Musa. Ketika peristiwa itu terjadi Bapak Ibu, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa, yang sulit untuk dipahami, akal budi manusia itu biasa dipahami sebagai mukjizat. Di dalam peristiwa itu terjadilah mukjizat. Tuhan memberkati Musa, laut menjadi kering, terbuka jalan dari laut itu, sehingga orang Israel pun dapat meneruskan perjalanannya. Kalau misalkan kita memposisikan diri sebagai orang Israel, apa perasaan kita? Kagum, takjub, bahkan takut mungkin ya, karena laut kemudian terbelah menjadi dua. Wah ini sangat luar biasa kah? Takut. Kebanyakan orang bisa takut, dan itu juga tentu dirasakan oleh orang-orang Israel. Maka sepanjang perjalanan itu menyusuri lautan, mereka pun berjalan dengan rasa kagum, takut, dan takjub. Sungguh luar biasa. Di mana di situ adalah proses untuk membangun kembali harapan, membangun lagi semangat, mengimani Tuhan. Karena sebelumnya ketika laut itu belum terbelah, tidak ada jalan, mereka seakan meragukan kuasa Tuhan. Oleh karena itu penghayatan mereka pun semakin terbangun lagi. Ketika mereka berjalan, yang namanya malaikat Tuhan yang menuntun mereka berada di depan, berbalik ke belakang. Ketika mereka menelusuri lautan. Kemudian tiang awan yang adalah tempat di mana tanda kehadiran Tuhan, itu juga berbalik ke depan, sekaligus juga membuka jalan, menerangi jalan agar orang Israel dapat terus melangkah. Dengan kehadiran malaikat dan tiang awan, dibatasi orang Mesir sehingga mereka tidak mampu untuk menjangkau orang-orang Israel, Bapak Ibu. Ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan. Ketika mereka sedang berjalan, orang Israel pun berjalan terus, kemudian di belakangnya ada orang Mesir. Dibuatlah kembali mukjizat melalui Musa. Ia mengulurkan tangannya kembali ke atas lautan Tiberau. Sehingga lautan itu kembali seperti semula. Tembok-tembok lautan yang terbelah menjadi dua itu, sebelah kanan dengan sebelah kiri, kembali
seperti semula sehingga menghempas orang-orang Mesir. Mereka pun binasa di sana. Melalui kesaksian firman ini ya, kita sama-sama belajar bahwa harapan itu ada. Bersama Tuhan tentu ada harapan. Dalam merefleksikan firman Tuhan ini, saya melihat bahwa Tuhan adalah sang harapan itu sendiri. Kalau harapan kepada Tuhan itu runtuh, berarti keimanan kepada Tuhan pun bisa dikatakan runtuh. Namun Bapak Ibu, yang perlu diketahui bahwa orang Kristen haruslah terus berpengharapan, karena Tuhan adalah sang pengharapan. Orang yang berharap, orang yang memiliki masa depan. Karena Tuhan menjanjikan yang namanya masa depan. Menjanjikan yang namanya kehidupan. Tuhan memberkati setiap orang. Dan melalui peristiwa menyeberangi laut Seberau ini, orang Israel semakin lagi mengimani Tuhan. Baiklah kita juga mengimani Tuhan. Memang di dalam realitas kehidupan Bapak Ibu banyak sekali tantangan. Setiap kita memiliki harapan yang berbeda-beda dalam kehidupan. Dalam harapan kepada Tuhan pun pencapaian, mengembangkan penghayatan iman kita pun tentu ditolong oleh Tuhan. Baiklah kita mengimani Tuhan dan membangun kembali penghayatan iman kita agar semakin kuat dan mantap. Di dalam kehidupan, realitas kehidupan memang tidak selalu menunjukkan keindahan. Tapi ketika ada yang namanya pengharapan, berjalan bersama Tuhan, tentu ada yang namanya keindahan itu. Karena Tuhan tentu akan menghadirkannya. Dan di dalam merefleksikan firman Tuhan ini, saya teringat dengan sebuah lagu Bapak Ibu ya. Sebuah lagu yang berjudul Kaulah Harapan Dalam Hidupku. Syairnya sangat mendalam. Saya ingin menyanyikannya, tapi kali ini saya ingin menyanyikannya melalui sebuah suling.
Bukan dengan kekuatanku Tuhan, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru Tuhan, pertolonganku datang daripadamu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Berharaplah Bapak Ibu, baiklah kita semua berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah sang pengharapan yang memiliki kehidupan, yang memiliki masa depan untuk kita. Berharaplah. Amin. Satu bagi kita sekalian. Yesus temanku, penghiburku, hatiku rindu datang padanya, menghadap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya akan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya akan bimbingannya, hidupku damai bersama.